Koreo La Grande Timnas Indonesia versus Cina trending di 141 negara. Timnas Indonesia resmi lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebab kita nak meraihkan dan juga nak menyedihkan diri lah. Ya, betul. Maksudnya kegagalan jiran kita ni adalah kekecewaan kita juga. Ya, betul. Dan bersama sebab kalau di Indonesia ada cerita yang sedang viral ini. Ya, betul. Ipar adalah maut. Ya, betul. Itu daripada konteks. Malaysia anggap kemenangan Timnas Indonesia atas Cina kontroversial. Koreo La Grande Timnas Indonesia versus Cina trending di 141 negara. Koreografi spektakuler La Grande Indonesia dalam pertandingan melawan Cina telah menjadi trending di 141 negara. Banyak netizen dunia yang mengagumi kreativitas dan semangat supporter Indonesia. La Grande Indonesia telah menunjukkan bahwa mereka adalah salah satu kelompok supporter terbaik di dunia dengan kemampuan menciptakan koreografi yang spektakuler dan penuh makna. Dukungan mereka terhadap Timnas Indonesia tidak terbatas pada penampilan visual, tetapi juga melalui nyanyian dan chant yang tak henti-hentinya berkumandang di stadion. Semangat juang dan nasionalisme yang kuat menjadi ciri khas La Grande Indonesia dalam mendukung Timnas. Banyak yang berharap Timnas Indonesia terus maju dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Koreografi ini menjadi simbol semangat juang dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. La Grande Indonesia telah membuktikan bahwa semangat supporter Indonesia dapat menjadi salah satu inspirasi bagi dunia. Duel antara Timnas Indonesia melawan Timnas Cina pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dihiasi oleh aksi koreografi serta topi yang sangat megah dari supporter Garuda. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Kamis, 5 Juni 2025 malam WIB itu, supporter Timnas Indonesia membentangkan tifo yang megah di area Tribun Selatan dan Utara. Tribun Utara SUGBK yang ditempati oleh La Grande Indonesia (LGI) menyajikan aksi koreografi yang megah. Pada mulanya, mereka membentangkan mozaik berbunyi Shoume dengan latar belakang warna merah putih. Setelah itu, ketika momen menyanyikan lagu kebangsaan dimulai, mereka menaikkan tifo dengan seorang tokoh wayang yang membawa tameng bergambar burung Garuda sedang menghancurkan tembok besar Cina. Aksi tifo yang dilakukan La Grande Indonesia ini menjadi perbincangan hangat. Karya tersebut mendapatkan beberapa kali sorotan dan terlihat begitu detail. Netizen menduga apabila tokoh yang disajikan oleh LG tersebut ialah Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit, yang mengusir dinasti Yuan, Mongol, dari tanah Jawa pada tahun 1293. Sementara itu, ada pula yang menduga apabila tokohnya ialah Satria Garuda. Sebab, karakter yang tampil dalam tifo tersebut memegang medang sekaligus tameng dengan mozaik burung Garuda di depannya. Sementara itu, di Tribun Selatan SUGBK yang ditempati oleh kelompok Ultras Garuda, mereka juga menyajikan aksi koreografi yang tak kalah menarik. Sebab, koreo ini melambangkan harapan lolos ke Piala Dunia 2026. Dalam tifo tersebut, Ultras Garuda menyajikan seorang tokoh dalam karikatur The Simpsons yang mengenakan jersey Timnas Indonesia berwarna merah yang tengah menunggangi sebuah burung Garuda. Tokoh tersebut terlihat tengah menggunakan teropong yang membidik bendera Amerika Serikat dan Kanada. Sebagai informasi, dua bendera ini merujuk pada tuan rumah Piala Dunia 2026 yang bakal digelar di sana. Timnas Indonesia resmi lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026.
Timnas Indonesia resmi lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu dipastikan usai laga Timnas Arab Saudi menang 2-0 atas Bahrain di matchday ke-9 grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan begitu, Timnas Indonesia kini menduduki posisi keempat di klasemen sementara grup C dengan 12 poin. Perolehan poin skuad Garuda tak bisa dikejar Bahrain dan Cina di urutan 5 dan 6 dengan 6 poin. Ya, hasil manis diraih Arab Saudi kala tandang ke markas Bahrain, Bahrain National Stadium, Riffa, pada Jumat, 6 Juni 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Meski mendapat perlawanan sengit, Arab Saudi bisa tetap menang. Laga diselesaikan klub berjuluk The Green Falcons itu dengan skor 2-0. Gol-gol Arab Saudi dicetak oleh Musab Fahd Al-Juawir pada menit ke-16 dan Abdul Rahman Alobut, 78. Kemenangan atas Bahrain membuat Arab Saudi naik peringkat ke posisi ketiga lagi di klasemen sementara grup C. Mereka kini mengemas 13 poin. Kemenangan Arab Saudi atas Bahrain juga berdampak bagi Timnas Indonesia. Skuad Garuda harus turun peringkat ke posisi keempat di klasemen grup C. Mereka terpaut 1 poin dari Arab Saudi. Meski turun peringkat, skuad Garuda dipastikan lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab, perolehan poin pasukan Patrick Kluivert yang kini 12 angka dipastikan takkan bisa dikejar oleh dua tim di bawahnya. Ada Bahrain dan Cina yang mengisi posisi 5 dan 6 saat ini. Perolehan poin mereka sama-sama tak bertambah, yakni masih 6 poin. Karena kalah di matchday ke-9 ini. Bahrain dan Cina pun dipastikan gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Sebab, dengan satu laga tersisa lagi di grup C, mereka takkan bisa mengejar ketinggalannya. Meski sudah dipastikan lolos, Timnas Indonesia masih sisakan satu laga lagi di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka akan hadapi Jepang. Laga tersebut akan digelar di Suita Municipal Football Stadium, Osaka, Jepang, pada Selasa, 10 Juni 2025. Jepang pun diketahui sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026 karena kukuh di puncak klasemen dengan 20 poin. Malaysia anggap kemenangan Timnas Indonesia atas Cina kontroversial. Kuala Lumpur, Malaysia, kemenangan Timnas Indonesia atas Cina dengan skor 1-0 di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026 pada 5 Juni 2025 dianggap kontroversial oleh Malaysia. Gol tunggal kemenangan Timnas Indonesia dicetak melalui penalti oleh Ula Romeni. Menurut pengamat sepak bola Malaysia, keputusan wasit VAR dalam pertandingan tersebut sangat dipertanyakan. Keputusan wasit VAR untuk memberikan penalti kepada Timnas Indonesia sangat tidak adil, kata pengamat sepak bola Malaysia, Ahmad Fauzi. Ahmad Fauzi menambahkan bahwa keputusan wasit VAR tersebut dapat mempengaruhi hasil pertandingan dan memberikan keuntungan tidak adil kepada Timnas Indonesia. Jika wasit VAR tidak memberikan penalti, mungkin hasilnya akan berbeda, kata Ahmad Fauzi. Namun, pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, merasa puas dengan kemenangan timnya atas Cina. Kami bermain sangat baik dan pantas mendapatkan kemenangan, kata Patrick Kluivert. Ula Romeni, pencetak gol penalti, juga merasa bangga dengan kemenangan timnya. Kami bekerja sama sebagai tim dan pantas mendapatkan kemenangan, kata Ula Romeni. Kemenangan Timnas Indonesia atas Cina membuat mereka naik ke posisi kedua di klasemen grup kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026. Namun, Malaysia masih menunggu hasil pertandingan lainnya untuk menentukan posisi mereka di klasemen grup. Pertandingan antara Timnas Indonesia dan Cina sendiri berlangsung sangat sengit, dengan kedua tim saling menyerang dan menciptakan peluang. Namun, keputusan wasit VAR untuk memberikan penalti kepada Timnas Indonesia menjadi titik balik pertandingan. Kami akan terus memantau perkembangan Timnas Indonesia dan berharap mereka dapat melanjutkan performa baik mereka di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026, kata Ahmad Fauzi.